Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah minggu ini. Kita akan menyapa Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu Selamat Pagi Bapa. Bila roh Allah ada di dalamku,
kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Ibadah Pentakosta ini ada di dalam nama Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya Yesus Kristus menjadi penebus bagi manusia yang telah mati dan naik ke surga, dan di dalam nama Roh Kudus yang datang untuk menyertai kehidupan manusia sampai selama-lamanya. Damai sejahtera kepada kita yang telah menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat sebuah pujian. Kita akan mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita. Kita nyanyikan lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Hari ini kita kembali bertemu dalam media streaming, media online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Baik, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat dan kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga dan menemani kami. Dan pada hari ini kami kembali ingin bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Itu juga dengan hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil daripada Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, begini firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiuman angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang itu menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memakaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang hari Pentakosta. Adik-adik tahu gak sih sebenarnya apa arti Pentakosta? Nah, Pentakosta itu adalah hari ke-50 atau hari turunnya Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus yang berupa lidah api. Nah, bagaimana sebenarnya peristiwa turunnya Roh Kudus ini? Pada hari tersebut juga adalah tradisi bangsa Yahudi untuk berkumpul di Yerusalem merayakan pesta panen. Hari tersebut juga adalah tradisi bangsa Yahudi untuk berkumpul di Yerusalem merayakan pesta panen. Nah, hari tersebut juga adalah tradisi bangsa Yahudi untuk berkumpul di Yerusalem merayakan pesta panen. Nah, kalau di kampung kita itu namanya kerja tahun. Nah, adik-adik sudah pernah kerja tahun apa belum? Nah, biasanya kalau kita kerja tahun, kita itu berkumpul sama saudara-saudara kita untuk bersama-sama bercerita. Mungkin yang belum pernah ketemu, akhirnya ketemu di sana, gitu ya. Nah, mereka juga sama, murid-murid juga sama, mereka semuanya datang dan berkumpul di Yerusalem. Nah, pada waktu itu bagaimana sih sebenarnya peristiwa turunnya Roh Kudus? Nah, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu mereka sebenarnya sedikit bersedih dan ketakutan. Kenapa? Karena mereka sudah ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, murid-murid juga ketakutan. Nah, tapi pada waktu itu akhirnya Roh Kudus turun. Dan apa yang kira-kira terjadi ketika Roh Kudus turun atas murid-murid? Ketika Roh Kudus turun atas murid-murid seperti yang disampaikan di Alkitab kita yang kita sudah baca, bahwa murid-murid mampu berbahasa lain selain bahasa yang mereka gunakan, dan orang-orang yang hadir di situ pun mengerti atas bahasa-bahasa yang mereka sebutkan. Nah, ketika mereka menerima Roh Kudus dalam hidup mereka, mereka dapat berkata-kata dengan bahasa lain dan memberitakan firman Tuhan. Nah, ketika Roh Kudus itu hadir dalam hidup murid-murid, Roh Kudus itu mengerjakan hal yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menerima Roh Kudus dalam diri kita? Sudahkah Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita? Nah, ini bisa kita lihat. Apa sih tandanya kalau Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita? Tandanya adalah kita bisa buka dari kitab Galatia 5. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hari ini kita diingatkan kembali bagaimana murid-murid menjadi lebih berani, lebih bersemangat dalam memberitakan firman Tuhan ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka. Adik-adik yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita juga harus semakin berani dalam memberitakan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan hidup kita yang penuh kasih, selalu bersukacita, selalu bersyukur, dan melakukan perbuatan luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui kita, orang-orang lain pun dapat merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah hidup kita selalu dipenuhi Roh Kudus dan hidup berkenan bagi Tuhan dalam penantian kita akan kedatangan Yesus kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Tuhan berkati agar firman yang boleh kami dengar dapat kami pakaikan dan kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita angkat satu pujian, Rumah Doa. menundukkan kepala kita, kita berdoa untuk doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat
ibadah kami yang boleh berjalan. Biarlah ibadah kami melalui media online ini tidak mengurangi sukacita kami untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami agar bangsa kami juga cepat pulih, cepat dapat mengatasi virus corona ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan yang menjaga gereja kami. Dalam kondisi sekarang kami mungkin tidak dapat datang beribadah ke gereja, tapi biarlah Tuhan yang menjaga gereja kami. Ketika waktunya nanti kami dapat kembali datang ke gereja dan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah kami pun Tuhan yang berkati, agar melalui persekolahan kami pun kami dapat memuliakan nama Tuhan. Berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan juga Tuhan yang berkati kami semuanya agar kami dapat hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali menundukkan kepala dan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah minggu kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat